Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Hutabara. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang organ. Silakan kalian perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Baiklah, kita bahas yang pertama, organ pada manusia dan hewan. Nah, organ pada manusia dan hewan ada dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam contohnya hati, otak, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, dan pankreas. Organ luar contohnya hidung, telinga, mulut, dan mata. Nah, masih banyak organ lain ya. Hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk di dalam tubuh. Organ ini terbentuk dari jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Otak berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Ginjal merupakan organ ekskresi yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Lambung merupakan organ yang berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Organ ini terbentuk dari jaringan otot polos dan jaringan ikat. Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Organ ini terbentuk dari jaringan otot jantung, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Paru-paru merupakan organ yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Organ ini terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Pankreas merupakan bagian integral dari sistem pencernaan dan fungsi kepala pankreas adalah untuk mengeluarkan cairan pankreas dan insulin. Selanjutnya organ luar, misalnya hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Telinga terbentuk oleh jaringan otot, jaringan epitel,
dan jaringan saraf. Mata berfungsi untuk melihat. Organ ini terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Selanjutnya, organ yang ada pada tumbuhan. Yang pertama, organ akar. Akar berfungsi untuk melekatnya tumbuhan pada media dan menopang tegaknya tubuh tumbuhan. Kemudian berfungsi juga untuk menyerap air dan unsur hara, sebagai alat pernafasan, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya batang. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, memperluas tajuk tumbuhan dalam efisiensi menangkap cahaya matahari. Alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, sebagai penegak tubuh tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, organ selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat menyimpan bahan makanan, alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu, sebagai alat evaporasi atau penguapan, sebagai tempat terjadinya transpirasi dan gutasi, kemudian sebagai penyimpanan cadangan makanan pada vakuola amilum, kemudian sebagai transpirasi dan pertukaran gas pada stomata. Bunga. Bunga berfungsi sebagai alat pembentuk sel kelamin atau juga sebagai alat reproduksi atau perkembangbiakan. Buah dan biji. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah digolongkan dalam dua jenis, yaitu buah sejati yang terbentuk secara keseluruhan dari bakal buah. Contohnya belimbing, jambu air, dan mangga. Kemudian yang kedua, buah semu. Buah semu terbentuk dari sebagian bakal buah dan sebagian lainnya dari bunga. Contohnya jambu monyet. Nah, anak-anak, bakal biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena biji yang mengandung embrio atau lembaga sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Baiklah anak-anak semuanya, itu dia tadi pemaparan materi tentang organ. Ibu harap kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dengan cara mengetik nama dan kelas. Demikianlah video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.